Saudara, Bapak Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Robertus Gika Tegar Ardiansa. Saya Frater Korsa, sedang menjalani masa live-in selama 10 hari sampai tanggal 24 di sini bersama Romo Teguh dan Romo Pun. Perkenalkan, halo. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai acara, saya bacakan susunan acaranya ya. Jam 8 sampai 8.30 registrasi. Kemudian jam 8.30 sampai jam 9 sambutan dari Romo Paroki, Romo Kasianus Teguh. Kemudian sambutan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, wakili Ibu Kabit dari BK. Kemudian jam 9 sampai jam 10 materi pertama yaitu pembuatan kompos rumah tangga. Kemudian jam 10 sampai 10.15 kita break sebentar. Kemudian jam 10.15 sampai jam 12.15 materi kedua yaitu pembuatan ekoenzim. Kemudian untuk acara penutupan jam 12.15 sampai jam 12.30 kita lanjutkan dengan makan siang bersama. Monggo Kinara tapi sudah semangat. Saking semangatnya ya berdiri terus. Semangatnya jadi berdiri terus. Oke, kita lanjutkan. Monggo Pak Agus Ari. Kita lanjutkan ya. Kita mulai dengan sambutan Romo. Tadi yang akan memberi sambutan yaitu Romo Yusuf Gunanto SMM. Oh iya. Oh sudah mendelegasikan. Sebelum sambutan Romo, mohon maaf kita buka dulu ini dengan berdoa. Kita orang beriman jadi kita berdoa. Oke, doa akan dipimpin oleh Suster Vincentia. Kami persilakan. Yang saya yang agama lain kami menggunakan doa dengan agama Katolik. Mari kita berdoa, saya akan membawakan secara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur padamu atas anugerah rahmat kehidupan di hari baru yang boleh kami terima dengan segala semangat antusias kami untuk mengisi hari baru ini. Terima kasih kami kau beri kesempatan untuk mengambil bagian dalam karya penciptaanmu, terutama kami memperoleh kesempatan untuk semakin dibantu untuk mengelola bumi kami tinggal, untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan. Semoga hari ini dengan segala aktivitas, kegiatan dan harapan kami boleh semakin menjadi berkat bagi kami semua dan juga tentunya menjadi berkat bagi keluarga dan negara kami. Kami persembahkan perjalanan kami sepanjang hari ini dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantaran kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Suster doanya. Dan kita lanjutkan dengan sambutan dari Romo Yusuf Gunanto. Kami persilakan. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi berdalam. Romo Teguh dan Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa rencana ini, rencana kegiatan kita ini adalah rencana terjemahan dari visi keuskupan kita. Keuskupan kita yang nomor 8 bicara tentang gereja yang hadir untuk merawat, untuk melindungi, untuk menjaga dan menata bumi, soal ekologi. Dan program dari bidang 3 itu adalah mencoba untuk menerjemahkan itu. Salah satunya adalah dengan kegiatan pagi ini. Maka saya senang bahwa tanggapan dari lingkungan, dari stasi cukup bagus. Sekarang saya mau absen.
apakah sudah hadir dengan muka senyum atau masih cenderung masih di luar? Nah, Stefanus. Stefanus. Nah, ada dua Stefanus. Stefanus berapa ekor? Stefanus. Mulai dari Stefanus ya. Stefanus. Nah, oke, berdiri. Terima kasih. Lingkungan Ignatius. Ignatius dari panitia semua. Lalu Markus. Yang daftar berapa orang? 40 ya. Lalu Petrus. Dan Maria satu tapi besar lumayan. Dan juga dari Tunggal, Randu Tunggal. Dari Yohanes. Dokter Prasid mana? Petrus ya. Belum. Jomal berdiri. Dan yang terakhir dari Undip, silakan. Tadi ini teman-teman dari Undip yang dibawa oleh Mbak Sisi sama Mas Yasno. Matur nuwun atas kehadirannya. Lalu dari lingkungan hidup. Itu dari lingkungan hidup. Matur nuwun atas kehadirannya. Dan dari pastoral. Ada rumah teguh, ada Fraser dan saya. Sama Mai, mana Mai? Mai kan? Ya. Dan tentu saya sampaikan terima kasih semuanya. Ya udahlah, merengek-rengek dari Paulus. Berapa Paulus? Oh banyak, oke. Itu Ibu, Bapak, Saudara sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dan mari kita bersama-sama mengikuti proses pada pagi hari ini. Saya menekankan kepada Mbak Sisil, semua yang datang ke sini itu punya kerinduan. Pertama-tama untuk terlibat dalam menata rumah tangga. Karena rumah tangga ini terlalu banyak sambatnya gitu loh. Terlalu banyak sambatnya, terlalu banyak ngeluhnya. Mengeluh mengenai sampai situ. Mengenai sampah. Dan saudara sekalian, pagi ini ada 2 tahap seperti tadi dijelaskan oleh MC. Pertama akan bicara soal kompos, lalu yang kedua adalah ekoenzim. Kompos kita ini produksi sampah terbesar di dunia dalam Indonesia ini. Dan sampah-sampah yang tidak terurai itu lebih banyak. Kalau kita melihat bagaimana lautan kita, lautan itu tidak seksi lagi karena banyaknya sampah. Dan itu semua adalah andil dari kita semua. Kalau Bapak Ibu pergi ke Widuri, di sana ada apa? Ada
rumah makan Casman. Ada air di sana, ada air dan segala macam, tapi air yang dikatakan dilarang mandi. Ya bersabab mau mandi di sana pakai sabun dan segala macam. Tapi sampah menggunung, dan itu saya kira menjadi masalah bukan hanya pemerintah daerah, tapi juga untuk keseluruhan. Maka kalau pagi ini gereja hadir untuk mulai belajar bersama menata ini adalah bagian dari kerinduan masyarakat keseluruhannya. Maka saya mengucapkan banyak terima kasih sebenarnya untuk Ibu dan Bapak dari lingkungan hidup yang telah hadir, juga teman-teman mahasiswa, mahasiswi dan saudara sekalian. Semoga acara kita pagi ini sampai sore sampai siang setelah makan nanti bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi, matur nuwun, terima kasih Romo Teguh atas segala dukungannya dan bimbingannya. Selamat pagi, berkah dalam. Terima kasih Romo Yusuf Gunarto yang sudah memberikan sambutan yang sangat baik dan membuka segala rangkaian acara kita pada pagi hari dan juga siang hari nanti. Selanjutnya akan ada sambutan dari perwakilan Dinas Lingkungan Hidup kepada Ibu Dianika, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup, perkenalkan saya Dianika. Saya membawa Pak Umar, satu lagi adalah Mas Agus Ari. Sebelumnya yang terhormat Romo, para bruder dan suster serta Bapak Ibu sekalian, lalu rekan-rekan dari Forum Ekoenzim, Komunitas Ekoenzim, terima kasih sekali, dan adik-adik dari KKN Undip, tematik Undip. Kami dari DLH yang pertama sangat bersyukur dan berterima kasih karena ada undangan dari Paroki Santo Lukas Pemalang. Ini merupakan berkah yang luar biasa bagi kami, dan rasa terima kasih dan rasa hormat yang tiada tara. Akhirnya kami dari DLH bisa datang ke sini dan diterima dengan luar biasa, sehingga kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini adalah momen pertama dan yang luar biasa bagi kami. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami juga sangat terharu begitu ya, karena ternyata Bapak Ibu sekalian sangat antusias. Romo luar biasa sekali karena program ini ternyata sudah merupakan kerinduan bagi Romo dan Bapak Ibu sekalian, karena di Pemalang sendiri Bapak Ibu kita sudah menghadapi masalah TPA, masalah sampah itu yang kemarin luar biasa. Sampah kemarin tidak diambil dan tidak dibuat ke TPA itu sekitar seminggu sampai 10 hari. Ini merupakan masalah yang luar biasa bagi kami. Sehingga ini ujian yang berat bagi kami, DLH, Pemda, dan Pemalang semuanya, masyarakat Pemalang. Karena apa? Kemarin ternyata ada penolakan dari warga karena pengelolaan TPA kemarin tidak optimal, sehingga menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar TPA menolak. Nah, berangkat dari sana, maka marilah kesadaran kita terkait dengan sampah itu harus lebih besar lagi. Karena apa? Dengan penutupan TPA tersebut, kemarin wajah kota Pemalang saja, Nuwun Sewu, yang di dekat gereja itu ada TPS yang sampahnya sampai ke jalan-jalan, baunya sudah luar biasa. Ternyata sampah itu bukan masalah kecil. Walaupun dari rumah mungkin hanya satu tempat sampah, tetapi kalau tidak dikelola itu akan menjadi bencana buat kita semua. Sehingga dengan adanya forum yang luar biasa ini, kami dari DLH mengucapkan terima kasih yang tiada tara, karena Bapak Ibu sekalian ternyata sudah sangat aware terhadap sampah.
dan rekan-rekan akan membuat kompos, dan yang kedua adalah ekoenzim. Sehingga kita mengubah sampah itu yang awalnya dari masalah, maka kita mengubahnya mudah-mudahan menjadi berkah. Mudah-mudahan semacam itu. Jadi marilah kita sudah mengelola dan mengelola sampah dari rumah tangga kita masing-masing, sehingga TPA kita nantinya terkurangi bebannya, karena sekarang bebannya 100% masuk TPA semua. Tetapi apabila sudah ada pengolahan, ada pemilahan dari tingkat rumah tangga, maka mudah-mudahan yang organik, yang anorganik itu kita pilah, semuanya bisa membuat manfaat dan berkah. Lalu pengeluaran dari rumah tangga juga akan kita minimalkan. Masalah sampah juga sedikit banyak kita kurangi dan kita atasi. Karena nuwun sewu, saya juga di rumah sebagai ibu rumah tangga, berkat Mbak Sisil dan teman-teman dari komunitas ekoenzim, pengeluaran keuangan saya agak berkurang karena saya sudah tidak beli lagi Bipol, sudah tidak beli lagi macam-macam merek untuk membersihkan kamar mandi. Lalu juga untuk tanaman semacam ini dari ekoenzim juga kami menyiramnya dengan ekoenzim sehingga menjadi subur dan jauh dari hama. Nah, mudah-mudahan ini nanti rekan-rekan semua bisa memberikan memberikan contoh bagaimana cara membuat kompos dan ekoenzim, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian yang berbahagia di rumah akan memulainya. Mungkin sebetulnya sudah banyak yang membuat kompos dan sampah dari rumah, tetapi kita ingatkan lagi bagaimana nanti caranya, sehingga kalau ada teman biasanya kita akan lebih bersemangat. Mudah-mudahan semacam itu. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Ibu Ika yang cantik. Masih semangat semuanya? Masih semangat semuanya? Halo? Apa kabar? Yes. Wow. Sudah ditunggu-tunggu ya acara berikutnya. Sepertinya sudah mulai siap-siap untuk tim dari ekoenzim, Mbak Sisil dan kawan-kawan. Selanjutnya waktu saya serahkan sepenuhnya untuk Mbak Sisil dan kawan-kawan. Monggo. Terima kasih Suster, Bunda, Romo, dan Bapak Ibu dari DRH, teman-teman Budi dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Saya sebenarnya agak grogi juga di sini karena biasanya kami memberikan kepada anak-anak, kepada ibu RT, ini semuanya dari beberapa kalangan. Kayaknya ada yang dari dokter, ada pengusaha, ada yang dari ragu dongkal, itu macam-macam. Ya. Jadi saya sangat senang sekali tanggapan banyak sekali di sini. Itu membuat kami dari para relawan ekoenzim untuk semakin berkembang. Jadi saya perkenalkan dulu, ini teman saya yang baru datang, nanti ada datang lagi, Ibu Puji, ya, Ibu Puji. Kami relawan ekoenzim itu berdiri tahun 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu kami berdiri saat COVID sebelumnya. Jadi saat COVID kami mulai merasa bahwa dunia ini itu sedang rusak. Tanda dari Tuhan, merasa kami gitu dari relawan ekoenzim. Tanda dari Tuhan supaya kita itu merawat bumi. Kita semuanya sampai kayak dibilang kayak wabah itu aradan, ya orang desa dulu ya. Aradan itu manusia bisa seperti tidak ada harganya. Itu salah satu tanda bahwa kita itu, bumi kita itu sudah rusak. Itu prinsip pertama. Jadi kita harus merawat bumi kita mulai dari sekarang. Oke. Kita akan langsung saja karena ini waktunya sempit.
Romo mintanya semuanya itu dari nol, dari awal pertama sampai dari sampah yang kayak apa nanti jadi di rumah itu dibuat. Jadi mungkin akan ada agak lama kayak gitu. Dan teman saya, Bu, saya kalau ngasih biasanya teman-teman hanya ngasih kayak materi saja, materi simple sudah kayak gitu. Tapi saya di sini berani di sini karena saya nanti akan selanjutnya. Jadi teman saya udah sisir saja semuanya supaya nanti bisa memfollow up sampai terakhir seperti itu. Jadi nanti kita mungkin akan bosan dengan saya sampai nanti siang, nanti sama saya terus. Sampai nanti siang kan sama saya terus. Tapi saya didukung dari Ibu DLH, nanti kalau ada pertanyaan. Juga ada dari teman saya nanti dari Dinas Pertanian, dari komunitas EKS Nusantara juga. Jadi nanti akan beliau ada pertanyaan apapun bisa. Jadi seperti itu ya. Kita akan langsung dari materi pertama. Ya. Kenapa kita akan membuat itu? Nah, ini saya berani di sini karena saya bersama komunitas EKS Nusantara sudah melakukan banyak hal tentang ini. Ya, ini kami di Desa Blendung bersama Dinas Lingkungan Hidup. Di Desa Blendung itu mengalami rob terus setiap itu. Jadi sampai habis hampir berapa lingkungan itu tenggelam terus. Setiap kali hujan itu hampir separuh desa itu tenggelam. Jadi kita memberikan materi itu di situ. Lalu ini bersama Dinas Lingkungan Hidup juga ada di hotel ya bersama anak-anak pramuka. Lalu yang di atas ini ibu-ibu perwari. Kita praktek semuanya. Lalu ini kemarin juga kita di SMP 2 selama 3 hari berturut-turut kami memberikan untuk anak kelas 1. Kita juga sudah panen di sana. Jadi 10 kelas kami selama 3 hari berturut-turut memberikan materi ke kami. Lalu kita kenapa? Seperti dijelaskan Bu Ika tadi bahwa sampah di Pemalang itu sudah seperti itu. Ya, keadaannya sudah dijelaskan sama Bu Ika tadi, menimbulkan bau, menimbulkan ledakan sampah yang ada di sana sehingga mereka menolak di sana. Desa Pesalakan ya Bu, Desa Pesalakan di sana sudah menolak, tidak mau lagi. Lah besok suatu saat kalau kita nimbun terus pasti akan terjadi seperti itu lagi sebelum ada penanganan yang bagus. Sampah ini kenapa kita membuatnya? Sampah yang membusuk bersama barengan dengan plastik itu bisa menimbulkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global juga sudah kita rasakan sekarang. Cuaca sudah nggak menentu. Kadang hujan kok beres dan hujannya nggak tahu sampai begitu. Ada lagi kalau siang panasnya yang nggak karuan. Bencana-bencana juga sudah terjadi di mana-mana. Pemanasan global sudah terjadi. Lagi Pemalang membuat sampah seperti yang dijelaskan Bu Ika. Pemalang memang sudah parah sekarang, sudah ada yang menolak, sudah ada yang itu. Bagaimana sekarang? Mari kita membuat ekoeksim dan kompos untuk mengurangi beban di TPA. Okay. Lalu kenapa kok kita membuat ini ada ekoeksim dan kompos? Karena sampah itu ada dua. Yang pertama sampah anorganik. Untuk saat ini kita belum menangani itu. Awal dulu kita yang ada di rumah kita menangani sampah organik. Anorganik sendiri sudah tahu ya. Semuanya saya kira sudah tahu, yang tidak bisa didaur ulang, yang plastik sih sebenarnya ada yang bisa, tapi sebagian besar itu sampah itu tidak bisa didaur ulang. Jadi untuk itu nanti kita akan berbicara selanjutnya. Dan sekarang kita akan hanya berbicara tentang sampah organik. Sampah organik adalah yang berasal dari makhluk hidup yang bisa hancur sendiri secara alami. Ya, contohnya kan banyak sekali kalau di sini kan daun-daunan, semua yang berasal dari makhluk hidup dan nanti akan hancur sendiri walaupun tanpa diapa-apain. Ya. Dan
kita harus membuat, kenapa kok nggak ekoenzim saja sih pelatihannya? Ada yang nanya kayak gitu. Kompos kan udah biasa sih. Jadi di dalam rumah tangga itu memang ada dua. Ada sampah segar dan sampah yang sudah busuk. Sampah segar, contohnya kulit buah yang habis kita kupas. Kalau kita buang kadang eman-eman deh, itu akan menjadi ekoenzim yang sangat berguna nanti. Sedangkan yang busuk tetap kita masukkan ke sana, kayak gitu kan, ke tempat pembuangan sampah, ya sama aja nanti. Berarti tidak akan mengurangi, hanya sedikit mengurangi kalau kita tidak membuat ekoenzim saja. Jadi kita saat ini pertama akan membahas tentang kompos dulu deh, sampah yang busuk. Kalau kompos yang sering sudah mengompos itu kan, yang di rumah sudah mengompos, kayaknya ibu modal bencana sudah ya, sudah membuat kompos gitu, sudah, pasti sudah ada yang di rumah membuat kompos dengan teknik masing-masing. Ya, banyak sekali saya juga merangkum dari berbagai sumber, ada yang di YouTube, ada yang memang kita lakukan. Tapi yang ada di sini saya lakukan semuanya ada di rumah, dan ada semua di rumah. Kalau mau ke rumah saya semuanya itu ada. Ya, jadi saya tidak memberikan penyuluhan atau apa, tapi ini tentang sharing di rumah saya. Yang saya lakukan dari berbagai sumber dan memang sudah saya lakukan sejak lama. Ada yang ini kok gagal, ini kok saya kok nggak bisa ya, kok ini kok kurang matang kayak gitu. Jadi ini saya lakukan memang karena setiap hari saya lakukan itu. Ya, pengalaman berdasarkan pengalaman saya. Ya. Pengertian pupuk kompos sudah tahu. Ya, ini dianggap pupuk organik yang terbuat dari penguraian atau proses melakukan sampah organik melalui interaksi antara mikroorganisme dan bakteri. Sama saja, ini bisa saja, ini formalitas saja. Tujuan pembuatan pupuk selain tadi mengurangi sampah, itu juga yang ini, ya, menumbuhkan rasa cinta alam. Dengan mau kotor-kotor itu kita langsung bahwa kita sudah cinta alam, membantu penghijauan jelas, mengembalikan kesuburan tanah jelas sekali. Ya. Lalu lagi langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus ngecek seberapa luas lahan kita. Masalahnya akan berbeda kalau kita yang punya lahan. Kayak Romo ini lahannya banyak, jadi di depan Romo bisa membuat kubangan, Romo. Ya, kalau dia bisa buat kubangan kan di depan, aku gawe kubangan gede. Ya, kalau yang luas pasti akan seperti itu. Beda lagi dengan kita yang di perumahan. Di perumahan kubangan piye? Rumah mepet-mepet pester kabeh gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Lalu yang kedua, wadah yang cocok untuk lingkungan kita. Wadahnya itu yang cocok, misalnya ya wadah itu seperti itu. Bisa kubangan gede, bisa kita pakai yang kecil, bisa pakai modifikasi nanti akan dijelaskan. Saya nanti ada beberapa contoh. Jadi lalu sistem apa yang sesuai dengan kita? Kalau sistem itu, saya orangnya kan malas. Kalau kadang ada sampah, saya pengen mak brutok. Ada orang yang telaten banget, ini tak isi kecil-kecil sampai supaya terjadi, supaya apa? Ada yang seperti itu. Jadi yang pas untuk kita itu apa? Ada orang yang sabar, ada orang yang tidak. Jadi nanti apa yang sesuai dengan keinginan kita, nanti ada beberapa contoh. Lalu yang kita butuhkan adalah sampah-sampah organik jelas. Sampah organik itu apapun, ya. Lalu ada butuh wadah. Lalu tanah kompos atau tanah yang sudah jadi kompos yang sudah difermentasi itu bisa beli, bisa itu opsional sih. Jadi bisa juga tanah yang bekas pot ataupun apa
punya acara sudah itu tanah itu sebenarnya yang ditemukan di mana saja itu nggak apa-apa. Yang penting tanah pasti ada mikroorganismenya. Cuma bedanya kalau tanah kompos, tanah itu kan sudah ada, memang mikroorganismenya sudah ada di situ. Jadi, tapi kalau tanah-tanah yang di mana-mana kan kadang sudah tidak ada, tapi jadinya akan ada lama. Mikroorganismenya sudah berkurang. Lalu di komposter itu juga opsional. Saya memakai ekoenzim murni. Ini bisa dijadikan untuk di komposter. Tapi kalau itu Bapak sebelumnya, saya dulu juga memakainya EM4. Saya nggak promosi loh, ini kan ini EM4 itu harganya kita Selawem. Enggak Selawem ya, 20.000. Oh iya, 20.000 ya. Ini 20.000. Saya beli itu Selawem. Ya Selawem ya. Yang beli ya. Tapi ini saya cuma buat sampel aja di sini. Saya sebenarnya nggak sering pakai ini karena saya sudah membuat ekoenzim itu bisa untuk komposter. Jadi, sampah organik ini sudah akan memulai masuk ke materinya. Sampah organik itu ada sampah hijau atau sampah basah. Sampah hijau itu contohnya burung makanya ya. Tadi diiris-iris sama mbak-mbak itu. Sampah hijau itu yang masih ada airnya, banyak airnya. Misalnya kulit buah, gitu ya. Kulit buah, sayur-sayuran, ada bekas teh, itu yang masih banyak airnya seperti itu. Bekas tebangan-tebangan, itu sampah hijau yang masih segar, ya. Tapi sudah busuk. Pokoknya intinya yang berair yang masih lembek-lembek. Yang kedua sampah kering atau karbon. Itu bisa daun-daun yang sudah jatuh, kulit telur, rambut, juga tanah tadi atau kompos itu termasuk dalamnya. Ya. Lalu ada kalau saya malah ini kardus ini bekas saya beli Shopee. Nah, beli Shopee itu kan kardus sudah nggak bisa digunakan kalau kecil-kecil gitu ya. Jadi ini saya pakai kardus tak cuil-cuil. Ini menjadi sampah kering, sampah karbon atau kertas-kertas. Ini adalah kertas-kertas nota di mall saya di mall. Ini bisa untuk sampah kering. Lalu saya juga memakai aran sekam atau sekam itu juga bisa. Maaf minum ya. Ini sampah yang tadi sampah basah, ya. Ini saya bawa sini ini yang sudah agak busuk. Tadi ada yang bawa kan sudah busuk. Ternyata ada Pak Heri. Pak Heri ini Pak Heri ya. Pak Heri itu teman saya dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian. Tapi beliau datang ke sini dengan emblem Ekoenzim Nusantara. Beliau ketua Ekoenzim Nusantara. Saya izin ya Pak. Lanjut enggak? Oke. Lalu juga ini ada lanjut gergajian. Saya minta dong gergajian itu kok dibuangin dong. Saya minta saja. Jadi saya kesannya saya pemulung. Saya pemulung di mana saja. Apapun itu, itu ya juga mau kayak itu apa saja itu saya buat, saya coba untuk membuatnya apapun itu. Lalu yang dihindarkan, kok ada yang dihindarkan ya? Yang dihindarkan itu kan itu menimbulkan bau semua yang ada di situ. Ada susu, ada kaldu-kaldu atau makanan yang sudah basi atau apa, tapi makanan sisa makanan itu sudah berkaldu-kaldu gitu. Itu sebenarnya untuk dihindarkan. Tapi saya tetap memakai itu karena sampai apa masuk ke buang nanti bisa dimodifikasi lagi. Untuk daging juga nanti bisa menyebabkan bau, tapi sebenarnya bau itu nggak masalah. Ya. Prinsip untuk membuat kompos itu nitrogen berarti basah. Ya, ini untuk supaya jadi nitrogen itu basah, itu
1. Lalu karbon itu 2. Itu nanti akan mengurangi bangunan. Karbon ya, ininya 1, ininya nanti 2. Itu nanti akan cepat jadi dan tidak bau. Ya. Nanti wadahnya kita kan sudah ada bahan organiknya. Nanti kita wadahnya mau pakai apa? Saya itu banyak sekali. Ada keranjang kakak kurang nggak tak bawa sih, karena saya sudah tak panen dan saya nggak buat lagi. Nanti tak jelaskan kenapa saya nggak buat lagi. Lalu ember tumpuk, ini ember tumpuk tuh ini ember tumpuk. Lalu biopori. Kalau biopori ini namanya biopori, lubang biopori. Tadi komposter bag nggak saya bawa, nanti ada gambarnya. Lalu ada lubang tanah, Romo punya. Nanti dia di depan, Romo diisi apa mau? Wow. Lalu ini yang pertama, takakura, kita bahas takakura. Takakura itu penemunya takakura itu dengan sistem memakai keranjang baju ini, pinggirnya diberi ini kardus, ya, diberi kardus, setelah diberi kardus, bawahnya dikasih bantal sekam. Nah ini saya yang bikin saya nggak pakai lagi karena jahit bantal sekamnya dengan tote bag itu males. Saya masukkan ke tote bag, lalu ada bantal untuk disegar bantal ini, lalu baru kompos jadi dimasukkan, lalu sampah organiknya dimasukkan ini dengan lapisan seperti ini. Tapi kompos jadi itu dulu saya belum buat. Jadinya saya nggak pakai lagi pakai ini karena juga jujur saja saya kalau pakai ini emang keranjangnya harus beli keranjang baru, seringnya seperti ini. Jadi saya gunakan, tapi saat ini saya kalau di rumah saya sudah nggak ada ini karena ini alasannya ini keranjang yang harus dipakai keranjang baru. Jadi kalau saya udah penuh kok saya harus beli kok keranjang baru. Kalau memang bekas-bekas kayak gini kan beli nggak apa-apa, kita lagi menyelamatkan pakai bekas ya. Tapi kalau keranjang baru kok emang saya. Jadi saya saat ini nggak pakai. Kalau mau belajar tentang takakura nanti bisa oleh saya. Kalau ini saya tidak membahas tentang itu banget karena saya di rumah juga sudah nggak pakai ini. Yang kedua biopori. Kalau ini favorit saya. Saya pakai ini biopori. Ini dipendam di dalam tanah. Okay. Antara 50 sampai 100 dipendam di dalam tanah. Antara 50 sampai 100. Kenapa ini? Ini bisa isi apa saja. Bisa isi apa saja. Terutama yang daging atau yang tadi nggak bisa, yang menyebabkan bau di situ, itu bisa masuk ke sini semua. Masuk plong, nggak usah mikir apa-apa, nggak usah pakai ada karbon, ada apa. Belum di sini. Kan sampah kita usahakan makan itu habis, guys. Jangan sampai enggak kayak gitu. Tapi kadang memang ada yang basi, ada yang apa. Lah, itu saya masukkan ke sini. Lalu gunanya juga biopori untuk resapan. Jadi di belakang rumah saya itu dulu karena nggak ada untuk keluar, jadi ada kebun, tapi nggak ada untuk keluar kebun. Kalau keluar kebun malah air dari kebun nanti masuk. Jadi saya tutup semuanya, tidak ada yang keluar. Itu belakang rumah saya. Jadi saya sekarang di belakang itu ada berapa? Yang depan 8. Pokoknya totalnya di rumah saya ada 24 biopori. Saya tinggal gabung yang kalau kira-kira sudah mau penuh saya tidak lagi kemana kayak gini. Jadi ini adalah sebagai apa? Untuk pembuatan kompos yang alami, yang Tuhan yang memberikan. Langsung akan jadi sendiri, tidak usah mikir apa-apa. Saya mau memakai itu. Lalu tentang sumber resapan, belakang rumah itu dulu ngembung terus karena nggak ada apa-apa, nggak ada keluarnya, itu ngembung. Setiap kali kita nanti nyot gitu kan di belakang. Nah, ini masalahnya. Jadi saya membuat ini karena itu dulu malah nggak paham tentang biopori itu tentang apa. Saya asal membuat saja, nggak mikir dulu. Tapi untuk
membuat resapan. Ternyata setelah baca, oh ini cuma gunanya untuk ini. Jadi sekarang saya ada 24 di rumah saya. Lagi, ini kata Romo sunatullah ya, Pak. Ya, sunatullah gitu ya. Seperti yang Anis katakan bahwa tanah itu, air itu harusnya ke bumi. Nah, ini salah satunya yang kita membuat biopori. Nah, ini di rumah saya seperti itu katanya. Ini di rumah saya, Ya, itu ada 24, jadi apapun tinggal belum saja. Itu yang susah kalau di rumah saya. Tapi ada juga yang bilang, nanti bau busuk. Kalau ukurannya sudah agak naik, itu ya nanti akan ada lalat atau ada apa. Jadi sebelum itu saya tutup dengan ampas ekoenzim seringnya. Kalau sudah kita mau bau, ampas ekoenzim saya letakkan di situ aja. Tutupin yang di sini. Nanti akan ngembes sendiri dan nanti bisa diisi. Nanti ngembes sendiri, penuhnya itu lama sekali. Karena nanti ada air hujan, nanti itu akan sekali semakin besar. Ya, komposter bag ini bisa juga. Komposter bag di rumah ini beli ini di rumah saya kebanyakan hanya untuk daun-daun kering sama bekas tebangan. Itu jadi kadang yang kering, yang tebangan, habis itu saya siram dengan ekoenzim. Nanti akan ngembes sendiri. Biarkan kena hujan, kena apa itu di belakang rumah aja. Tidak usah dipikirin. Suatu saat nanti saya balik, saya masukkan ke dalam yang sini, nanti tak masukkan lagi. Jadi kan karena harus dibalik supaya terjadi harus dibalik. Saya masukkan ke sini, nanti masukkan. Ini dengan komposter bag. Ini belinya satunya kurang lebih 50.000 kayaknya. Ini hasil panen saya. Ini di rumah saya juga. Ini hasil panen dari sini. Ini belum begitu, jadi saya biarkan aja terbuka supaya tidak begitu lembab. Ini yang sudah begini, ini sudah dingin, bisa untuk tambahan di pot, tinggal dibukui, kalau usah diayak, tinggal dibukui untuk tutupin itu nanti akan bersih. Ya. Jadi ini di belakang juga, karena saya nggak bisa untuk lubang, eman-eman yang lubang di belakang ya. Ini saya kasih bata. Ini bata saya sendiri. Lalu apapun ini dengan lapisan yang seperti tadi, misalnya pas nebang, habis tebangan gitu, nanti tak cukup yang daun-daun keringnya. Kena hujan, kena apa, biarkan alam ini bicara. Pernah tak balik 2 kali tak ya? Nanti tahu-tahu sudah jadi sendiri. Jadi atasnya supaya kita nggak bau itu sampah yang karbon yang kering. Pastikan kalau setiap kali nasi langsung dikasih sampah karbon yang kering. Bisa jadi nggak ada apa-apa, pakai kardus. Biasanya saya kardus langsung tak tumpuk kayak aja di situ. Kardus nggak tak jual-jual, tak tumpukin di situ supaya nggak kelihatan. Kalau misalnya pas sampah dapur banyak atau apa ya kadang saya di situ. Ini kalau pas timbul malesnya banget, saya buru-buru saja di sini. Ya. Ini juga dari ember ini. Tapi kan sudah rusak bolong sore. Akhirnya tak bolongi semuanya sekalian pinggirnya, lalu dibuat seperti biopori. Ini bisa aja macam-macam ember yang nggak berguna, bolongin bawahnya sekalian, bawahnya itu bolong, lalu dibuat untuk kayak gini. Di rumah saya juga ya. Ini kadang sampah-sampah yang bau saya masukkan ke sini saja, langsung gitu. Nanti akan sudah seperti itu aja. Nanti akan jadi sendiri. Oke. Lagi dengan ember pupuk. Lagi contohnya ember pupuk. Ini yang paling apa ya? Paling pas untuk di kita yang di kota. Kalau di kota dengan memakai itu paling simpel karena ini tidak akan begitu mengotori. Oke. Kita bisa membuat sendiri. Kita membuat sendiri dengan itu ya. Kita membuat sendiri. Tolongin Pak.
Saringannya Ini mana? saya kasih sendiri. Halo. Saringannya mana? Saringan apa? Ini ada saringannya ini. Ini tidak bolong cemplung. Jadi saya kasih sini tidak bolong. Ada kayak kawat nyamuk. Ini kawat nyamuk. Kasar. Ya, nggak pakai kawat. Sebetulnya kawat kasar yang biasanya cepat rusak. Ini kawat nyamuk. Oke. Ini lalu yang ini kan ini aslinya bertutup. Aslinya bertutup. Tapi tutupnya tak bolongin gitu loh. Ini dibolongi. Nah, ini langsung untuk tatakan ini. Oke, untuk tatakan ini. Lalu saya kasih keran. Ini nanti kalau pas membuat biasanya ada cairannya. Kalau pas kita membuatnya terlalu basah akan ada cairannya. Nanti di sana nanti kita bisa menjadi pupuk POC namanya. Ini linding. Intinya linding bisa untuk POC pupuk organik. Oke, jadi ini kita nanti letakkannya agak dia di bawah dulu. Nanti kalau pas mau panen yang situ tinggal dinaikin. Ini paling simpel yang di rumah. Jadi bisa aja kita letakkan di pinggir dapur saja nggak masalah. Asalkan kalau di pinggir dapur supaya tidak bau, jangan masukkan yang tadi daging, kaldu, sisa-sisa makanan itu jangan. Jadi khusus untuk yang dari tumbuhan saja, dari tumbuhan yang tidak menyebabkan bau. Kalau yang nggak mau di dalam rumah, ini paling cocok di dalam rumah. Oke, jadi ini seperti ini aman sekali. Ini wadahnya. Aku mencari dia. Ini cara membuatnya. Cara membuatnya. Ini aku juga caranya kan seperti tadi ya. Encerkan komposter itu formalitas saja. Ini yang saya lakukan saja. Ini yang benar seperti ini. Kalau saya lakukan, ya, masukkan bahan kering dulu. Sini bahan kering. Ya, sebagai alas saya memakai kardus. Kardus itu yang kasomi itu saya masukkan dulu saja. Ya, ini sebagai alas supaya nanti kalau ada cairan juga keserap ini enggak terlalu banyak. Ya, lalu dikasih tanah, kasih tanah 2 genggam saja, paling 2 genggaman dulu supaya ini ada organisme. Ini sebenarnya kompos jadi dari produk saya. Dia berapa saya? Berapa? Sebagai kalau saya di rumah sudah mengawasi kayak gitu. Ini kira ya untuk mengawasi. Sebenarnya sampai 5 cm, tapi saya kata 5 cm yuk pakai yang sih. Ya gitu. Enggak apa kita coba-coba juga. Tidak pasti harus berapa kayak gitu tidak. Jadi yang penting kering dulu, ya. Kering habis itu ini sebagai pemacu itu tanah apapun 2 genggam masukkan, ya. Setelah itu sampah organiknya kita segini, ya. Masukkan saja. Masukkan, diratakan. Setelah itu ini lagi tanam lagi, ya, tanam lagi ini untuk saja. Setelah itu semprot ekoenzim. Kita nanti akan membuat ekoenzim, jadi nggak usah beli yang macam-macam. Semprot sampai agak basah kayak gitu untuk pemicunya. Oke. Nanti saya bagikan ekoenzim di pas selesai nanti saya bagikan sampel. Oke. Setelah itu bahan kering lagi. Saya memakai arang sekam. Boleh terdus lagi juga boleh. Kalau ini arang sekam. Saya suka arang sekam karena dia menyerap bau. Jadi bikin nggak bau. Atau arang apapun terserah. Kalau enggak abu dapur juga boleh. Yang penting kering gitu. Oke. Untuk menutupi itu atasnya pastikan tertutup dengan bahan kering supaya nggak bau karena kita mau
Jadi kalau mau di dalam rumah, kalau mau di luar rumah tidak apa-apa, masukkan saja. Ekoenzim agak mengurangi bau, itu banyak berkurang dengan ekoenzim. Kalau kita, tapi kalau kurang basah ekoenzimnya ya agak dicuring sedikit juga Pak. Ketok kurang basah. Ya, nanti akan dibagikan ini sampai selesai. Kalau yang sampai selesai pulang nanti mendapatkan sampelnya. Oke. Nah, setelah itu kita tutup saja. Prek. Setelah prek sudah, kok ada sampah lagi? Nah, kita lakukan seperti itu. Ini kan sudah kering tadi ya. Berarti nanti genggam tanah lagi. Seperti itu lanjut. Bisa jadi kayak gini kok kita nggak ada apa-apa, kita aduk. Usahakan kita mengaduk itu 3 hari sekali. Kalau sempat, kalau saya nggak sempat sekarang udah tak mungkin. Tapi semakin cepat, semakin sering kita mengaduk 3 hari itu semakin cepat jadi. Karena air udara biar itu untuk mengurangi bau itu kita aduk. Di saat mengaduk, ini caranya seperti itu, tapi ini baris kaca sekali. Oh, ini aduk 1 minggu, ya. Tidak ada kompos yang tidak jadi. Itu menjadi prinsip pokoknya kita nggak ada uji yang diletakkan aja udah pasti jadi. Bedanya mau cepat apa enggak, mau nimbun enggak, kayak gitu kan. Kalau mau cepat ya kita pakai ekoenzim atau komposter. Komposter banyak sekali kalau mau beli yang mahal mau apa kayak ada semuanya. Jadi disemprot ekoenzim atau komposter apa saja. Kalau ibu mau yang memang beli tinggal beli saja outletnya. Lalu aduk itu seperti itu untuk mempercepat, ya. Minimal itu 1 minggu sekali. Bisa jadi dengan cara kita mempunyai ini ditumplek dulu, biar gampang, nggak usah aduk. Tumplek nanti masukkan lagi. Jadi tumplek misalnya ada tempat yang besar itu tumplek orang arik-arik langsung masukkan lagi. Di situ kita akan mengecek ya. Bila terlalu basah saat tumplek atau saat diaduk itu terlalu basah, nanti kita kasih sampah kering lagi. Boleh tanah kering, boleh kardus atau masih. Bila terlalu bunyi kayak gitu atau bau sekali, kita masukkan bahan-bahan kering. Tapi bila basah, bila kering, kita harus kasih air karena dasarnya harus lembab. Jadi di dalam itu harus lembab, maka mikroorganisme akan berkembang. Jadi akan banyak kayak mikroorganisme bisa cepat tumbuh. Lagi kompos akan jadi kalau dengan komposter itu sebulan pasti jadi. Kalau dengan komposter, tapi kalau tidak bisa lebih. Nggak usah pikirkan cepat apa tidak. Kalau menurut saya, jadi biarkan alam berbicara. Yang penting kita sudah menyelamatkan. Ya. Lagi. Nah, angin-angin tadi ada. Bila itu sudah selesai, ini nanti selama saya sebetulnya sampai 2 bulan, kurang lebih 2 bulan ini akan jadi. Nanti bisa diangin-anginkan, nanti dimasukkan ke dalam satu tempat yang seperti tadi yang banyak sekali itu. Biasanya ada dari sini, ada apa saya kumpulkan. Jadi saya punya bank kompos sendiri. Saya letakkan dulu kalau sudah jadi, saya letakkan dulu aja di situ. Dulu lagi di situ. Kalau pas mau pakai tinggal nggak usah diayak, nggak usah diapa, itu saya sering. Tinggal dimasukkan untuk masukkan. Lalu ini kan setelah kita sudah jadikan komposnya, bisa untuk yang tadi tambahan segenggam itu memakai yang tadi segenggam dan 2 genggam untuk jadi lapisan tanah. Itu simpel yang di rumah kita. Akhirnya nanti Pak, tambahan Pak? Ada lagi? Pak, tambahan Pak? Boleh. Saya ini kan dari dinas pertanian. Saya kurang apa? Matur nuwun Mbak Sisi yang sudah menjelaskan dengan lengkap. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada siang pagi menjelang siang ini mungkin perlu memperkenalkan diri saya sebagai Bapak Ibu. Nama saya Heri.
Ya, saya tinggal di Pulau Santri. Kebetulan saya tergabung dengan teman-teman relawan BKWJ juga. Apa yang dijelaskan Mbak Sisil tadi saya hanya sedikit menambah aja. Mungkin ada yang tadi bertanya kenapa harus pakai arang, kenapa harus menggunakan tanah gitu ya. Sebetulnya probiotik atau dalam pembuatan pupuk organik baik itu menggunakan limbah rumah tangga maupun limbah kotoran ternak, kita akan mempercepat menggunakan ragi, Pak. Pernah membuat tape, Pak? Nah, kita kan dari ketela menjadi tape ada ragi, Saccharomyces. Kalau kita membuat tempe dari kedelai menjadi tempe ada ragi namanya Aspergillus. Demikian juga bahan organik menjadi kompos ini ada raginya. Golongan yang biasa digunakan adalah golongan Lactobacillus, Pak. Ini empat di tubuh pertanian banyak. Namun jika tidak menggunakan ini, bisa juga tadi Mbak Sisil menjelaskan menggunakan kompos yang sudah jadi, ya, menggunakan kompos yang sudah jadi atau gunakan topsoil. Topsoil ini adalah tanah bagian atas yang sangat subur yang sudah banyak mengandung bakteri pengurai. Yang paling mudah di bawah tumpukannya kotoran ternak. Kalau ada kandang, karena ada kotoran ternak, kita singkirkan nah tanah yang ada di situ nanti akan mempercepat tadi yang bahan-bahan Mbak Sisil gunakan. Terus kemudian jika ingin cepat lagi menggunakan arang. Arang ini adalah karbon dan bakteri fermentasi ini akan berkembang cepat, akan berkembang pesat manakala dia ada karbon aktif. Ya, karbon aktif yang paling mudah ya arang, Pak. Makanya tadi Mbak Sisil ada contohnya menggunakan arang sekam, boleh arang apa aja sebetulnya. Mau arang kayu, mau arang apapun, yang penting arang aktif. Nah, pembuatan pupuk organik menggunakan sampah limbah rumah tangga ini akan menjadi sangat efektif karena mendapatkan dua jenis pupuk organik. Satu adalah pupuk organik padat, yang kedua adalah pupuk organik cair atau VOC yang keluar dari kerannya itu lindungnya. Demikian juga kalau kita ingin tadi Mbak Sisi menjelaskan di sini kira-kira 2 bulan ya, 2 bulan. Sebetulnya kalau kelembapan dan syarat-syaratnya terpenuhi akan lebih cepat, Pak. Jadi lembab itu kadar airnya sekitar 40%. Bahannya cepel. Kalau terlalu basah apakah bisa? Bisa, tetapi lebih lama. Kalau terlalu kering apakah bisa? Bisa, tetapi juga prosesnya akan lebih lama. Pembuatan kompos atau pupuk organik ini akan cepat menjadi jika kondisi kadar airnya 40% atau bisa kita bilang lembab cepat aja, Pak. Mungkin tambah saya itu aja, Mbak Sisil. Untuk pembuatan kompos tadi yang dijelaskan saya terasa sudah sangat lengkap. Nah, tinggal aplikasinya, Pak. Nanti aplikasinya penggunaan pupuk organik ini kalau bisa kalau dalam polybag, kita bertanam, bercocok tanam apa saja, mau itu sayuran, mau itu bunga, mau itu tanaman yang lain. Perbandingannya paling banyak 1:3. Jadi 1 tanah dicampur dengan kompos, 3 tanah dicampur dengan 1 kompos. Apakah kalau menggunakan kompos aja itu bagus? Kompos itu kan bagus, tetapi kalau terlalu over, tidak ada campuran tangannya, bisa dibuktikan nanti tanamannya justru tidak akan bagus. Karena sifat dari pupuk organik ini adalah asam. Jadi saat kita aplikasinya harus dicampur dengan tanah. Kalau bagus 1:3. Ya. Jadi jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu kurang. Prinsip dari media tanam untuk tanaman itu adalah mineral dan bahan organik.
mineralnya kita ambil dari tanah, bahan organiknya dari sehingga Mas kalau hanya mineral saja bisa tapi kurang subur. Demikian juga kalau bahan organik aja bisa tetapi juga tidak akan pertumbuhannya menjadi bahan. Gitu mungkin tambahan dari saya, barangkali ada yang perlu didiskusikan, monggo Bapak Ibu. Ya, monggo Mas. Ya. Terima kasih Mas Prastowo. Saya tertarik karena memang untuk kompos itu saya dulu sudah dulu Pak. Ya. Kebetulan teman dinas tanahnya cukup luas, jadi kadang pada sore nyangkul juga Pak. Ya. Seperti kalau di galian dan kasih bahan-bahan ya entah daging nggak makan, daun-daunan dan ini. Tapi seringkali kan timbul juga kesulitan, misalnya berjamur gitu ya Pak. Ya. Nah itu mungkin yang pertama pertanyaannya solusi untuk menghindari timbulnya jamur pada produk yang mau kita bikin. Yang kedua cacing Pak. Nah, cacing itu sebenarnya kalau dalam kompos itu bagus atau tidak, atau justru harus kita hindari. Yang ketiga, itu kan sinyal lactobacillus ya. Nah, kalau kita di kedokteran juga, jadi itu juga sering kita pakai Pak untuk pasien-pasien diare itu kita pakai lactobacillus ya. Tapi mungkin sih dari sebab bulan ini kalau yang probiotik itu mahal, ada prebiotik, ada probiotik. Tapi kita kalau kasih pasien Pak. Dan yang kita takutkan itu kalau misalnya ada bakteri flu, nah itu kalau berlebihan apakah itu bagus atau kurang bagus Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak Masinten, Mas Tomo. Jadi ada beberapa pertanyaan menarik ini kan. Jadi apa yang tadi ditanyakan sebetulnya yang terjadi di lapangan ya. Yang pertama mengenai kalau tidak menggunakan polybag di tanah ya, aplikasi di tanah, rata-rata dari segi, jadi tanah itu masing-masing tempat memang beda-beda, tetapi secara umum untuk tanah di Indonesia kita menggunakan pupuk kompos minimal 2 ton per hektar campur kalau di aplikasi di lahan ya, 2 sampai 4. Nah, tergantung kepada kesuburan tanah yang ada. Terus kemudian tadi ada pertanyaan mengenai lactobacillus. Jadi lactobacillus ini memang lactobacillus. Ini aman dan ramah lingkungan. Jadi sebetulnya sama Pak, hanya mungkin spesiesnya beda. Kalau kita melihat Yakult gitu kan, Yakult itu juga lactobacillus kan. Nah, kalau saya daripada minum Yakult yang 3.500 sedikit, yang mending minum ini. Saya berani minum ini karena ini lactobacillus dan saya sering. Tapi jangan ikut-ikutan, nanti gimana gitu ya. Terus kemudian cacing. Nah, banyak sekali penyakit yang ada pada akar tanaman yang menyerang kepada sekitar perakaran tanaman disebabkan oleh nematoda. Nematoda ini kan golongan cacing ya Bapak Ibu ya. Tetapi nematoda yang menyerang yang merugikan bagi kita itu adalah golongan nematoda yang tidak kasat mata. Jadi selagi cacing tanah itu kita bisa lihat dia bermanfaat untuk makin banyak makin bagus. Yang merugikan adalah golongan cacing tapi yang tidak kasat mata. Jadi dia bisa dilihat hanya lewat mikroskop. Selagi ada cacing tanah yang kita bisa lihat besar banyak itu, dia akan sangat bagus karena akan menghasilkan fosfor. Jadi tanah yang banyak cacingnya kandungan fosfornya banyak. Kalau di dalam pupuk NPK, nitrogen, fosfor dan kalium. Sehingga cacing kalau bisa jangan dibunuh. Ya, cacing yang ada pada tanah akan sangat bermanfaat. Ada golongan nematoda yang merugikan biasanya yang tidak bisa terlihat oleh mata. Terus apalagi tadi yang ketiga? Jamur. Nah, manakala fermentasi kita di sini benar, jamur yang akan tumbuh adalah jamur yang sangat bermanfaat
kita. Tetapi kadang-kadang kalau jadi ini sistem fermentasinya adalah aerob, jadi menggunakan udara. Memang kadang-kadang ada terkontaminasi oleh jamuran, tetapi jamur atau bakteri yang bermanfaat untuk perakaran ataupun untuk pengembangan populasinya lebih cepat daripada jamur yang patogen. Nah, sehingga ada kalanya masuk masing-masing mungkin karena kita ada udara bebas ya. Tetapi pada saat bakteri pengurainya benar, dia akan mendesak perkembangannya akan lebih cepat daripada bakteri patogen. Ada lagi? Yang lain dulu. Cukup? Ya? Ya? Nanti pada saat makanya ini ember tumpuk ya Mbak Sisi ya. Ember tumpuk ini fungsinya satu, dia mengurangi bahan yang kadar airnya terlalu tinggi sehingga dia menetes. Oke. Kenapa bisa mengurangi? Agar kandungan air yang ada di dalam ember tadi fermentasinya 40% itu cepat jadi. Kemudian hasil samping dari ember tumpuk ini adalah pupuk organik cair. Penggunaannya 10 ml per liter maksimal. Jadi 10 ml per liter maksimal. Gunakan paling rendah 5 ml sampai 10 ml per liter. Kalau untuk pupuk cair bisa disemprotkan, bisa juga disiram-siramkan. Jadi yang tadi di bawah ada keran pupuk cairnya, ada contohnya bagian saya juga ada bawah juga keran ada, nanti diencerkan minimal 5 ml per liter, tetapi maksimal 10 ml per gunakan siram mulai sebuah format. Ya. Gimana Pak? Literan? Ember plastik. Ya. Atau Oke. Yang penting menurut saya jangan yang menggunakan logam. Kalau menggunakan logam pasti korupsi dan pasti jadi lebih baik pakai yang plastik atau pakai fiber tidak apa-apa. Tapi punyanya kok saya punyanya kali udah gunakan aja, tapi kalau cepet remuk ya jangan pakai ya. Lebih baik menggunakan plastik. Cukup Mbak Sisi? Mungkin tambah dari saya. Ya Pak. Kalau itu yang diceritain itu disiramkan kepada tanamannya. Untuk yang POC ya? Iya. Bagus Pak. Kalau disemprot disiram tapi diajarkan maksimal 10 ml per liter. Ya, 10 ml itu satu tutup ini rata-rata 5 ml Pak. Ya, walaupun tutup ini tidak bisa buat patokan karena ada yang tebal, ada yang tipis gitu kan. Ya. 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 Padi. Ya. pH tanahnya saya cuma 5. Bisa. Ya. Itu tumbuhnya sudah bagus. Ya. Saya lihat problem juga. Ya. Sebenarnya bagus, artinya bagus. Ya. Ya, untuk padi pH yang bagus berkisar 5,5 sampai 6,5 Pak. Ya, 6,5 itu kalau bisa dapat 6 aja bagus. Biasanya kalau pH-nya turun 5, dia pertumbuhannya tetap terganggu dan penyakit busuk pangkal batangnya nanti cepat. Nah, solusi kalau untuk menaikkan pH gampang Pak, beli aja kapur dolomitnya. Mau di pasaran ada kapur dolomit, ada kapur kalsit. Dua-duanya dipakai aja Pak. Sebetulnya kalau dolomit itu magnesiumnya yang tinggi, tapi kalau kalsit kalsiumnya, tetapi dua-duanya kapur petani. Ukurannya ini untuk menaikkan satu angka pH dalam 1 hektar 2 ton Pak. Jadi misal dari 5 mau ke 6 kita 2 ton kapur dolomit per hektar, atau misal dari 4 itu, tapi nggak bisa ini. Kalau pH kita 4, kita
biar dapat 6 nggak bisa Pak, harus 2 dulu. Jadi dari 4, misal ada 4, kasih 2 ton, perhitung ya, tebar rata, untuk digaruk gitu. Nanti 2 minggu dicek, kalau dia sudah naik ke 5, baru ditambah lagi bisa ke 6. Masalahnya, kalau tanaman itu sudah tumbuh 2 bulan. Ya, oh, nah ini memang kadang-kadang banyak terjadi Pak. Sebetulnya kalau kita mau budidaya tanaman, sebelum kita tanam, kita siapkan dulu media tanamnya Pak. Jadi sebelum kita tanam, sebetulnya kondisi yang pertama memang pH-nya kondisikan dulu. Jadi kalaupun sudah ada tanamannya, kita bisa tambah tapi kurang efektif Pak. Karena kalaupun ditabur di kapur, dia hanya ada di permukaan, walaupun dia bisa larut. Tetapi yang bagus adalah saat garu sama lumpur biar terasur. Soalnya bukannya bulan. Udah bulan. Dan tambah aja nggak apa-apa Pak. Tambah aja nggak apa-apa. Ya, tambah aja nggak apa-apa. Artinya daripada tidak sama sekali. Ya. Jadi kapur. Ya, aman. Kalau kapur, jadi kapur dolomit itu bukan seperti kapur gamping Pak. Jadi pada saat kena air dia tidak akan mendidih seperti kapur gamping itu enggak. Karena kapur dolomit kapur yang langsung digiling, dia tidak bereaksi terhadap. Tetapi kalau kapur gamping jangan Pak. Nanti umur dengan panas. Ya. Nah, prosesnya beda antara kapur gamping dengan kapur pertanian. Itu dicoba Pak, mudah-mudahan bisa. Ya. Baik Pak. Ya. Untuk mengetahui pH tanah itu ada alatnya. Oh ya. pH tanah ada alat ukurnya Pak, murah juga. Saya beli biasanya bawa. Jadi tetapi pH alat ukur pH cairan dengan tanah berbeda Pak. Kalau yang menggunakan tanah yang menggunakan elektroda. Dulu mahal tapi sekarang banyak Pak produk-produk Cina murah cuma 250. Gimana? Atau kalau nanti ke rumah tapi ya bisa. Kalau saya di rumah punya yang dari air ada, yang untuk tanah juga ada. Jadi betul Pak, tapi setiap kita mau berbudidaya, sebetulnya kita kondisikan dulu, kita lihat tanah kita seperti apa. Yang pertama paling bisa kita lakukan adalah pH tanah. Jadi kenapa pH tanah itu penting? pH itu ibaratnya kita bikin wadah Pak, ya kan? Perut kita itu kecil, mau dikasih seberapapun ya nggak mungkin masuk. Nah pH seperti itu, mau pupuk berapapun dikasih, kalau pH-nya tidak pada pH yang diinginkan oleh tanaman, pupuk yang diberikan ke dalam tanah hanya tersedia oleh tanah, tetapi tidak tersedia bagi akar tanaman. Ada Pak banyak. Kalau tempat saya nanti bisa. Ya, online juga banyak sekarang. Kalau dulu saya pernah punya beli itu 1,7, tapi sekarang yang model yang sama itu hebat. Memang produksinya itu hebat sekali. Sekarang itu teknologinya keren, murah, dan fungsinya sama. Itu ada lagi monggo. Ya, Pak. Monggo. Ya, selamat pagi. Ya. Mohon izin, iya Pak, saya ulang kembali. Saya saat ini ada produk dengan limbah hasil produksi penggorengan kerupuk Pak. Penggorengan kerupuk ya. Ya, jadi bahan bakarnya dari kayu. Ya. Jadi produk dari alamnya melimpah. Baik yang arang siap jual dan arang yang kecil-kecil. Sejauh ini sudah saya arahkan untuk yang bisa dikomersilkan, ditata, kemudian dijual, ada yang ambil. Yang ambilnya itu udah bernilai ekonomis. Persoalannya yang kecil-kecil Pak, yang lembut ukuran 1 atau 1,5 cm itu skala besar
Saya berpikir ini kalau saya haluskan, ya, kemudian jadi lembut ya Pak, ya, jadi ya pokoknya halus lah, itu akan lebih gampang menyatu dengan media tanam, ya, khususnya tanam. Yang saya tanyakan, sejauh yang saya cari informasinya untuk arang ini kalium, potasium, tetapi untuk implementasinya di media tanah, apakah ini menjadi racun atau justru lebih bermanfaat? Ya, kami butuh informasi hal tersebut. Mudah-mudahan di tempat kami akan yang tadinya menjadi ancaman sekarang menjadi berkah. Terima kasih. Pak Turun, Pak, ini informasi sebuah limbah dan kalau saya melihat itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Jadi arang ini adalah amelerium tanah. Arang ini karbon aktif yang sangat dibutuhkan oleh bakteri pengurai. Ilustrasinya gini, kita kadang-kadang lihat di sawah ya, sawah itu kan banyak orang bakar jerami, orang bakar bekas jagung. Jenengan titeni tempat yang bekas bakar pasti pertumbuhannya lebih tinggi, ya kan? Itu artinya bahwa arang yang ada di situ mengaktifkan bakteri yang di sekitar tanah itu. Makanya arang merupakan bahan yang sangat positif, yang sangat bermanfaat untuk tanaman. Itu kalau melimpah, dengan bagi-bagi aja, atau kita punya lahan atau punya kebun, sebar aja di situ. Sebetulnya kita nggak usah cerita pupuk organik macam-macam, sawah. Kita kasihkan arang, geluku, digaru aja, coba. Dan itu sudah terbukti. Sehingga itu kalau dihaluskan jadi arang aktif dan merupakan bahan yang sangat bermanfaat. Jadi bukan menjadi menjadi negatif terhadap tanah, tetapi arang ini menjadikan tanah justru semakin subur. Nah, kenapa subur? Karena tadi bakteri pengurai ini dalam bekerjanya dia butuh karbon. Ya, karbonnya inilah yang kita ambil dari arang aktif. Pojok aktif itu gitu Pak. Ya, atur nuwun. Itu kalau dekat malah mending tak beli saya. Saya sering kadang-kadang saya itu sampai gini, kalau ada orang perbaiki jalan gitu kan, kadang ada bakaran aspal gitu ya. Itu saya bawa kaleng atau ada wadah. Orang pada bilang, buat apa sih Mas Wisnu kan baik, saya penting nangkep. Bukan tiru-tiru malah ya. Jadi arang apapun, mau dari jerami, mau dari kayu, mau dari sekam, mau dari bahan apapun, arang merupakan karbon aktif bagi bakteri. Sekarang ada lagi, monggo Pak. Ye. Penggerek pohon. Ya, ini pengalaman saya di daerah saya tidak ada pohon mangga Pak, tapi penggerek batang baik pada mangga maupun kayu yang lain sebetulnya sangat mengganggu Pak, ya kan? Selama ini sudah diatasi dengan apa Pak? Biasanya, iya. Pakai standar. Oh pakai standar. Tapi masih masuk aja, masih banyak aja kan? Memang gini Pak, kalau penggerek ini tidak bisa kita atasi dengan pestisida yang bersifat kontak, nggak bisa. Dia harus sistemik Pak. Jadi aplikasi pada pohon, dia masuk ke dalam jaringan tanaman, sehingga pada saat penggereknya ini memakan atau menggerek itu, dia akan terkena. Tapi kalau hanya semprot yang kontak, jadi pestisida itu macam-macam Pak. Ada yang bersifat kontak, ada yang bersifat sistemik. Kalau di tempat pertanian, tanya aja insektisida sipermetrin yang bersifat sistemik Pak. Ya, sistemik. Jadi aplikasinya bisa dengan siram atau kalau ada lubangnya masukin pakai spet juga bisa. Tetapi kalau insektisida yang kontak kita semprot ke tanaman nggak bakal bisa masuk karena
sini dengan di daerah lain juga kadang-kadang beda-beda. Tapi pada intinya cari insektisida yang sistemik, yang dia bisa masuk ke dalam jaringan tanaman. Banyak Pak pada di sini keserang pegiat. Ledok gitu ya? Ledok. Kalau ada lubangnya, semet aja Pak. Ya, pakai starter. Oh, dimasukkan. Starter itu bukan aktif. Starter juga sistemik Pak. Starter juga sistemik. Mungkin cuma aplikasinya aja yang kadang-kadang kita nggak ngerti banyak yang lainnya. Sekali lagi bahwa dalam budidaya tanaman sebetulnya pengamatan akan jauh lebih dibutuhkan daripada pengendalian menggunakan insektisida. Mungkin harus lebih teliti lagi mungkin ya Pak. Mangga juga banyak di sini Pak. Kalau di tempat saya nggak ada mangga Pak. Mungkin itu yang bisa ini. Tanya aja ke teman-teman pertanian insek yang sistemik. Tapi starter ini sebentar saya belum apa. Kayaknya starter juga sistemik. Pakai kapas, dimasukkan, diencerin aja, dipakai sepet aja. Sepet suntikan itu di lubangnya masukin aja. Masuk. Gitu mungkin Pak. Ada lagi cukup? Cukup Mbak Sisi mungkin? Monggo. Ya, izin bertanya, saya cukup tertarik mengenai lubang biopori. Ini lubang biopori kan cukup instan ya Pak, kita tinggal ngisi sampah-sampah saja. Terus nanti misalkan dalam jangka waktu 10 atau 15 tahun itu sudah penuh, apakah kita harus membuat lubang biopori yang baru atau bagaimana? Kemudian selanjutnya ada nggak sih kriteria tanah yang bisa digunakan untuk biopori atau semuanya bisa? Karena untuk di daerah rumah saya yang di Dongkal itu ketika kita menggali sedikit saja itu sudah muncul air. Iya, sedangkan lubang biopori ini kan juga sebagai resapan air ya. Dan selain itu juga itu akan mengundang banyak nyamuk gitu. Siapa tahu ada solusi dari ketika kita ingin membuat lubang biopori tapi ternyata itu juga mengundang nyamuk di daerah kita sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus. Jadi salah satu tujuan dari biopori adalah sebagai tempat penyimpanan air tanah atau kita menangkap air agar bisa masukkan ke dalam tanah. Yang cocok memang untuk tanah-tanah yang tandus, sebetulnya gitu. Tetapi pada saat di sana di Landrongkal ya, itu berapa meter kedalaman air? Itu udah muncul. Sebetulnya tidak ada biopori juga, sebenarnya tidak ada biopori. Masih ingat zaman orang-orang tua kita dulu bikin rorak Pak. Rorak itu juga kan dua, ya kan kadang-kadang di depan rumah atau di belakang rumah gitu. Itu sebenarnya nggak jauh beda dengan biopori juga. Orang tua zaman dulu kan bikin lubang sampah. Nah, kemudian daun-daunannya dimasukkan ke situ. Tetapi kalau yang sekarang jangan plastiknya dimasukkan. Ya, apapun sampah organik masuk di situ. Misal ini ada mangga, ada pohon mangga. Tajuk keluarnya di mana di situ dibuat rorak. Rorak itu tadi lubang kira-kira biasanya antara 60 kali 1 meter, kedalamannya 50 cm. Pada saat itu penuh, tutup, pindah sebelahnya. Pada saat bahan organiknya ini sudah membusuk menjadi bahan organik, menjadi pupuk bagi tanaman yang ada pada pohon hidup tersebut. Demikian juga putar gitu. Nah, biopori itu sebenarnya konsepnya hampir seperti itu. Jika tidak memungkinkan ada air gitu kan, ada air di situ, dikhawatirkan kan benar. Tetapi kalau menggunakan bahan organik dimasukkan, airnya kan tidak akan seperti kecembong gitu kan. Tidak akan seperti kecembong. Tetapi bagi bahan organik yang terendam air pun akan
lebih lama menjadi komposnya. Karena syarat untuk menjadi kompos tadi lembab. Terlalu kering juga tidak bagus, terlalu basah juga kurang bagus. Memang ada kendala untuk tanah-tanah yang seperti terlalu dangkal itu kan. Cari aja untuk biopori tanah-tanah yang tandus yang memang butuh resapan air. Kalau di situ masih udah banyak air, mungkin tidak perlu biopori. Itu, monggo, cukup? Ye, monggo Pak. Kita tinggal di perumahan Pak. Ya. Teman-teman, inilah selokan itu semua Pak. Ya. Jadi ada nggak para potensi untuk membersihkan? Nah, sekarang bagaimana caranya mungkin kita bisa aplikasikan ya di tempat kita. Terima kasih. Ini sebetulnya pertanyaan tetapi mengajak untuk kebaikan Pak. Itulah yang nanti endingnya ekoenzim itu sebetulnya ke situ Pak. Solokan-solokan yang bau gitu kan. Kasih aja ekoenzim. Saya itu punya gelombang lele. Sebelum saya kenal ekoenzim itu sering kuras, bau terus bau. Sekarang saya nggak pernah kuras, hanya kasih ekoenzim nggak bau. Nah, seperti comberan-comberan itu, makanya nanti ini materi ekoenzim belum ya? Oke. Nah nanti lebih jauh di ekoenzim Pak. Mau itu comberan, mau itu genangan air yang tidak bagus, sungai yang enggak, nanti ke depan ekoenzim. Pak Turun, Pak ini diingatkan sebetulnya ini adalah ajaran buat kita agar nanti lingkungan kita bisa nyaman buat kita. Makanya ekoenzim dan kompos ini sebetulnya kegiatan kita dalam rangka peduli terhadap lingkungan. Itu ya, nanti ekoenzim yang jelas bagus Pak. Dan saya buktikan sendiri bisa. Boleh Pak, mungkin bisa suatu saat barangkali mau kontak-kontak kita sharing-sharing. Nomor HP saya dicatat Pak, 0838 61 71 8444. Saya ulangi, 0838 61 71 0838. Saya pakai eksis 61 71 8444. Empatnya 3 kali ya, empatnya 3 kali. Ulangi lagi Pak. 0838 6171 8444. Ya, empatnya 3 kali. Monggo nanti kita bisa sharing-sharing bagi pengalaman dari pembuatan kompos sama ekoenzim. Gitu ya. Matur nuwun sekali atas waktunya Mbak Sisi. Nanti kita bisa lagi. Pak Heri. Pak Heri. Ya, habis saya. Ya. Itu bisa dilanjut Mbak Sisi untuk latihan selanjutnya dan pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih banyak Pak Heri. Beliau memang pakarnya dalam bidang pertanian. Ya, Romo nggak nanya, katanya mau nanya. Romo biasanya nanya. Kan tak panggilkan pakarnya. Tadi sudah dibagikan, maaf dengan tempat daun supaya kita tidak menimbulkan sampah. Oke, ala kadarnya seperti itu kita membuat untuk semuanya alami. Oke, mungkin seperti tidak layak atau apa, nah itu usaha kami untuk mengurangi kardus ataupun sampah-sampah yang lain. Kalau tisu nanti bisa didaur ulang menjadi sampah yang sama kering dan diambil kalau di rumah dimasukkan ke dalam komposter bisa. Oke, lalu tadi ada pertanyaan kok, lalu aku sempit untuk biopori kan nggak bisa. Biopori bisa kita membuat seperti ini. Ini biopori untuk di pot. Jadi kalau mempunyai pot-pot besar, pot kecil, kalau pot kecil ya nanti pakai yang segini ini
dibolong-bolongin sini semuanya. Ini dibuka saja, langsung dimasukkan ke dalam tanah. Ini saya modelnya seperti ini. Oke. Ini tutup yang sini nggak dibolongin. Ya, ini bisa dimasukkan ke dalam pot yang gede. Untuk pupuk sekalian, nanti pot yang gede jelek kayak gitu. Kelihatan hanya sininya saja, oke, ujungnya saja. Isi semua yang sampah-sampah kita nggak bisa dimakan dulu. Basi-basi kita masukkan saja. Nanti tutupnya agak ditutup sini, oke, akan tutup seperti ini. Jadi tikus atau apa nanti nggak masuk sini, oke. Jangan jadi alasan tempat saya sempit. Saya nggak itu. Sebenarnya hanya satu. Lawan kita itu satu. Males. Itu kok. Lainnya itu enggak. Lawan kita satu. Diri kita sendiri. Males. Ya. Alasan apapun itu nggak ada. Jadi ini nggak ada. Bisa pakai kabel, bisa pakai kertas. Apa-apa itu ada. Lawan kita itu males. Siapa yang dilawan dong? Kita lawan males dari kita yang Kota Romo. Setiap hari kita usahakan untuk iya. Mananya Bu? Yang botol itu. Oh botol ini, lah tadi ini fungsinya sama seperti biopori. Ini biopori fleksi kecil. Jadi ada di pot kita. Pas nanam pertama kali langsung masukin ini pinggirnya dulu. Diagak ke pinggir jangan di tanaman. Langsung ini fungsinya untuk ya untuk biopori. Jadi makanan-makanan sisa itu biasanya kalau masuk ke sini, ini kan sudah bau, masukkan ke sini saja. Kalau yang besar-besar, kalau yang kecil-kecil juga kita bisa membuat yang kecil. Kalau potnya cuma kecil begini juga bisa dimasukkan sebenarnya yang kecil, nggak masalah. Ya nanti akan keserap sendiri dan akan membusuk sendiri. Ya. Lalu ada lagi kok ini orang gue tanaman pot ini saya kalau pot-pot kayak gini ini saya mencoba. Sebenarnya saya di rumah malah jarang memakai pot karena saya di rumah ada tanah saya beli juga saja. Tapi ini saya coba ada alasan. Nungguin aku namanya tikus. Ya jelilin, tapi jelilin. Iya, biasanya tikus bilangnya gitu. Lah, bisa seperti ini. Alasan itu alasan. Ini saya menanam seledri. Di bawahnya kan kayak itu. Nah untuk tutup ini bisa diginiin aja. Ini atas bukaan tikus rambutku. Ya, ini bayam Brazil, kangkung, seledri bisa seperti itu. Oke, jangan alasan. Lalu ini lagi, ini adalah komposter saya. Kok nggak ada misalnya bilangnya beli ini mahal atau apa? Dengan sistem tadi saya pakai asam ini. Ini saya ini kompos saya ini kompos. Jadi semuanya dibolongin, ya. Kalau mau di rumah, ini di bawahnya jangan dibolongin. Tapi kalau di luar, bawahnya bolongin yang bawah sendiri. Yang bawah sendiri kalau di dalam rumah pakai bawahnya itu agak banyak yang coklatnya. Jangan itu diaduk yang coklatnya dan nyerap air. Saya pakai air dulu, bawahnya air semua ini. Oke, lalu lapis demi lapis kayak gitu. Kalau sudah selesai, nah ini kan tadi ada yang nanya juga. Kalau sudah penuh gimana? Sudah penuh, itu setelah itu baru tidak usah ditambah-tambah lagi. Usahakan kalau kita mau buat lagi yang baru sudah penuh, nanti tinggal dibolak-balik nanti jangan diisi lagi. Kita bisa pakai, tapi kalau kita bayar terus kan